Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Saputra. Perkenalkan, nama saya David Christian Tobing. Perkenalkan, nama saya Rahman Nabila Budiman. Perkenalkan, nama saya Sheryl Yulianti. Kita hari ini akan mewawancara polisi untuk tahu tugas serta wewenang polisi dalam menjadi penegak keadilan. Yuk, ikut kami dalam keseruannya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Pasya Saputra. Kali ini kita akan mewawancara polisi untuk mengetahui bagaimana tugas serta peran polisi untuk menjadi penegak keadilan. Kita udah bersama Pak, siapa Pak? Asep Solihin. Bisa jelaskan Bapak sebagai apa di polsek ini? Saya di sini satu tugas saya rangkap pertama jaga bangunan SPK. Yang kedua sebagai polisi kampung, Pak Babin kalau kata ini. Dimas. Baik, boleh dijelaskan Pak, kalau misalkan polisi itu apa sih Pak? Tugasnya. Kalau tugasnya satu itu ya satu pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi untuk pengetahuan ya teman-teman, kita bertanya untuk struktur organisasi yang ada di Polsek Jalisari ini gimana Pak? Untuk saat ini strukturnya satu, yang pertama Pak Kapolsek, yang kedua SIUM, terus di Pak Polsek itu dibantu oleh para kanit. Ada Pak Kanit Intel, Kanit Reskrim, Lantas, Kanit Propos, Kanit Bimas, Kanit Sabara. Jadi ada 6 ya Pak? 6. Nah, boleh dijelaskan Pak secara garis besar dari 6-6-nya itu? Nah, kalau untuk kalau Kanit Bimas itu, Bimas di kita ada 14 desa, berarti 14 babin. Tugas babin itu ya kalau kita kenal dengan istilah Pak Babin gitu ya. Tugasnya untuk membantu masyarakat tentang Kaptimas di lingkungan. Nah, tugas kita seperti apa ketika ada pertengkaran keluarga, kita bisa masuk. Seperti ada setiap permasalahan yang ada di desa itu. Jadi polisi serba bisa. Nah, tugas kita di desa itu dibantu sama Pak Tentara Babinsa itu, kalau dari Koramil Babinsa. Ya, kalau untuk lantas ada unit lantas, dia bertugas untuk menjaga lalu bagaimana kita ini kan di depan kita itu masuk kategori di jalan provinsi. Jadi tentang kemacetan, tentang adanya peristiwa tabrakan, tugas lantas. Kalau untuk tugas intel ya, untuk mencari apa yang terjadi di wilayah supaya selanjutnya dimasukkan ke Pak Kapolsek untuk ditindaklanjuti. Dan yang menindaklanjuti itu anggota reskrim. Ya, kejahatan yang terjadi di wilayah Jatisari ini ya tentang tawuran, pencurian, itu ada tindak pidana doang. Kebetulan dalam bila untuk saat ini ya agak kurang. Adalah pasti pasti bisa dikendalikan. Kalau misalkan untuk kasus-kasus yang terbilangnya cukup tinggi Pak, kayak seperti pembunuhan ataupun yang lain-lain, pernah terjadi nggak di sini? Untuk sementara ini di wilayah Jatisari tidak ada. Paling juga pencurian doang. Ya, kalau bisa kita musyawarahkan di desa masih bisa, tergantung dari kasusnya. Selama 6 bulan sekali sih masih terbilang aman. Bisa dilihat nanti sel kosong itu. Berarti belum ada kasus-kasus yang Belum, paling juga pencurian motor doang. Jadi selama sejauh ini Bapak di sini juga belum pernah ada gitu kasus pembunuhan Pak? Pembunuhan kalau saya ini merasa belum, tapi mungkin untuk lebih tahu lebih lengkap Pak Polsek, hanya belum ada. Kecuali tentang penemuan mayat pun ada, seperti apa mayat yang tenggelam. Terus kalau misalkan ada kasus-kasus kayak pencurian gitu-gitu Pak, nah alur untuk tindak pidana dari itu di mana Pak alurnya? Kalau untuk pelaporan bisa langsung ke Polsek, ke sini nih untuk keluar SPK
habis dari SPK kita bawa ke ruang serse. Cuma sebelum itu terjadi kita cek lapangan dulu bener nggak. Seperti ini, ketika ada masyarakat melaporkan tentang kehilangan motor kan, kita cek TKP dulu bener nggak. Setelah itu kita ditindaklanjuti sama unit serse. Nah kalau misalkan pelakunya udah ketangkep nih Pak, kayak alurnya itu gimana sih Pak? Apakah dibawa ke Polres ataukah gimana? Kalau untuk pencurian biasa ditangani oleh proses ini, masa batas waktu 20 hari. Selanjutnya ya dari unit serse kita minta perpanjangan ke kejaksaan. Kalau misalkan kasus-kasus yang kasus apa aja sih Pak yang bisa ditangani di polsek ini? Semua kasus bisa ditangani kecuali tentang narkoba, tentang kejahatan ibu dan anak, itu yang dikenal dengan KDRT ya. Terus tentang kejahatan siber dunia maya, karena itu melibatkan dengan IT. Di polsek tidak ada IT. Oke. Ini kan Polsek Jatisari ini dekat sama jalan ya Pak, yang kebilangnya jalan besar. Nah, pasti sering terjadi kasus-kasus kayak tabrakan terus sampai meninggal. Nah itu proses identifikasi sama penanganannya bagaimana ya? Ketika ada tabrakan yang mengakibatkan meninggal dunia, ya kita datang ke TKP. Bisa kita yang menemukan sendiri atau berdasarkan dari laporan masyarakat. Ketika ada orang yang diduga meninggal ya, kita cek dulu apakah dia meninggal enggak. Kalau emang udah dipastikan meninggal ya kita amankan, dibawa ke rumah sakit dan kasusnya kita diarahkan ke Polres karena dia punya unit ketika ada yang meninggal itu kan nanti akan melibatkan tentang asuransi, jadi yang kewenangannya ditangani oleh Lantas Polres. Kalau dari kita mah sebagai penanganan pertama kalau meninggal. Kalau kecuali kalau tabrakannya itu ringan seperti cedera, sama kita bisa ditangani di musyawarah. Nah kalau misalkan itu kan pasti ada tabrakan ya, pasti ada penyebabnya. Nah kalau misalkan penyebabnya itu dari kelalaian si pengendara itu sendiri, gimana ya Pak? Apakah dia tetap kena hukum? Apakah bagaimana? Misalkan dia tidak memakai helm atau apa gitu Pak? Memakai helm ya. Yang mungkin kalau dia mengakibatkan orang itu celaka, dia pertama bisa kena tilang karena dia tidak memenuhi syarat berlalu lintas. Yang kedua ya bagaimana caranya dia bisa berganti. Kalau itu kasusnya kasus ringan, mungkin musyawarah itu denda sama yang pihak ditabrak itu. Kalau tidak bisa musyawarah ya kita tetap kita arahkan lagi ke Polres supaya dilanjut di sidang. Mungkin dari kami, kelompok kami cuma segitu aja Pak untuk pertanyaan tentang tugas dan wewenang dari polisi. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke baik teman-teman, setelah kita browsing di internet kita mengetahui ada sebuah kasus di tempat boros saya, yaitu kasus pembunuhan. Nah lebih tepatnya mari kita tanya kepada Pak Kadif Reskrim yang ada di Polsek Jatisari. Oke, Bapak bisa menjelaskan tentang kasus yang di Boros Sulawesi? Ya, terima kasih atas kunjungannya dari SMK Negeri Cikampek yang ada tugas berkaitan dengan fungsi teknis kepolisian, diantaranya menyangkut masalah kriminal. Berkaitan masalah yang ditanyakan sama Ade tadi, memang pada waktu bulan kemarin kita ada laporan masalah awalnya penganiayaan korbannya di rumah sakit. Setelah dicek, kemudian hubungi dengan saksi-saksi yang terkait dengan pada saat bersamaan dengan yang diduga korban, dan ternyata korban itu telah meninggal. Setelah dilakukan pencarian terhadap para saksi dan dimintain keterangan, akhirnya terbuka dan bisa menunjukkan siapa yang diduga pelaku. Berbekal dari keterangan para saksi korban yang pada saat kejadian itu ada di lapangan, di tempat kejadian, kami mendapat bukti dan petunjuk
untuk upaya melakukan pencarian terhadap yang diduga pelaku. Di antaranya pelaku itu 3 orang Cikalong dan 2 orang Banyusari. Selanjutnya kita bagi 2 tim yang melakukan interogasi terhadap korban juga saksi, dan tim yang lain untuk melakukan barang bukti yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan sepeda motor di daerah Jayamukti, dan pelaku-pelakunya dan kita amankan. Setelah itu kita bawa ke Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut. Itu ya. Kemudian ada di antaranya 2 pelaku ini yang diduga masih usianya pelajar, mungkin diperbolehkan dalam perlu pendampingan khusus dari Bapas. Untuk proses selanjutnya penanganannya di Polres Karawang. Itu ya, jadi untuk mungkin. Oke, baik teman-teman, seperti yang tadi dikatakan Mas Amin, bahwa di Polsek juga ada sel teman-teman. Nah, kita diperbolehkan nih buat ngeliat selnya. Ayo teman-teman, kita ngeliat sel yang ada di Polsek Jatisari ini. Teman-teman, ini adalah sel dari Polsek Jatisari. Nah, kalau teman-teman tidak mau di penjara, lebih baik jangan melakukan kejahatan. Sama polisi membangun negeri. Sama polisi bangun negeri.